Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang menstruasi. Saya Aizam Ramadan. Saya Doma Julita Triasana. Saya Tuntan Kumaka. Saya Fadia Dara. Saya Dining Tias. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung kenapa menstruasi datangnya bisa beda-beda tiap bulan? Atau kenapa kadang sakit perut sebelum haid? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang siklus menstruasi dari awal sampai akhir, biar kamu lebih paham apa yang terjadi di tubuhmu setiap bulannya. Yuk kita mulai! Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses alami bulanan di mana dinding rahim yang melebal luruh dan keluar bersama darah melalui vagina karena tidak terjadi pembuahan sel telur. Siklus ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang dimulai saat pubertas dan berakhir saat menopause. Siklus ini meliputi persiapan dinding rahim setiap bulan untuk kehamilan, dan jika tidak terjadi, endometrium atau lapisan dinding rahim akan meluruh. Siklus menstruasi adalah urutan perubahan bulanan pada tubuh wanita yang menyiapkan kemungkinan kehamilan, yang diukur dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Panjang siklus ini rata-rata berlangsung 28 hari, tetapi bisa bervariasi antara 21 hingga 35 hari, dan itu masih dianggap normal. Pada fase ini, lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal akan luruh menjadi darah menstruasi. Karena tidak terjadinya pembuahan, makanya kamu akan mengalami haid, biasanya 3-7 hari. Wanita sering mengalami kram perut, nyeri panggul, sakit punggung, perubahan suasana hati, sakit kepala atau mood swing karena hormon sedang berubah. Fase folikular. Fase ini sebenarnya dimulai bersamaan dengan menstruasi dan berlanjut setelahnya. Di sini kelenjar pituitari di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang beberapa folikel di ovarium untuk tumbuh. Salah satu folikel akan berkembang menjadi sel telur matang. Sementara itu, hormon estrogen mulai meningkat dan menebalkan kembali dinding rahim sebagai persiapan jika nanti terjadi pembuahan. Ketiga, ada fase ovulasi sekitar hari ke-14. Nah, fase ovulasi ini adalah fase masa subur. Meningkatkan kadar estrogen memicu lonjakan hormon luteinizing atau LH yang menyebabkan satu folikel melepaskan sel telur yang matang ke dalam tuba Fallopi. Sel telur ini siap untuk dibuahi oleh sperma selama sekitar 24 jam. Hormon LH meningkat tajam dan menyebabkan ovulasi, yaitu pelepasan satu sel telur matang dari ovarium. Kalau sel telur ini bertemu sperma, bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau tidak dibuahi, telur akan mati dalam 24 jam. Beberapa wanita mungkin merasakan nyeri ringan atau perubahan pada cairan serviks. Keempat, fase luteal. Folikel yang tersisa di ovarium berubah menjadi korpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron. Progesteron lebih lanjut menebalkan lapisan rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan menyusut. Kadar estrogen dan progesteron menurun dan dinding rahim akan kembali meluruh. Memulai fase menstruasi berikutnya. Artinya, siklus baru dimulai. Banyak wanita gejala premenstruasi (PMS) selama fase ini seperti perut kembung, payudara terasa nyeri, dan perubahan suasana hati. Hormon yang berperan. Yang pertama ada FSH, Follicle Stimulating Hormone, dan LH, Luteinizing Hormone, yaitu diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak untuk merangsang ovarium. Yang kedua ada estrogen dan progesteron, yaitu hormon yang menghasilkan ovarium untuk mempersiapkan dan menjaga lapisan rahim serta berperan penting dalam ovulasi dan kehamilan. Jadi, itu tadi tahapan lengkap siklus menstruasi. Mulai dari menstruasi, folikular, ovulasi, sampai luteal. Memahami siklus ini sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan reproduksi, tetapi juga membantu kita mengetahui masa subur dan potensi masalah yang mungkin terjadi.
Melalui video ini, kita telah melihat bagaimana siklus menstruasi mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan kehamilan setiap bulannya. Penting untuk memperhatikan siklus Anda karena dapat menjadi indikator kesehatan secara keseluruhan. Jika ada yang tidak biasa, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi, kini kita tahu lebih banyak tentang siklus menstruasi. Penting untuk terus menjaga kesehatan, mengelola stres, dan berkonsultasi dengan ahli jika ada keluhan. Kami mengajak Anda untuk tidak ragu bertanya dan berbagi informasi ini kepada teman atau keluarga demi kesehatan reproduksi yang lebih baik. Jangan lupa juga jaga pola makan, istirahat cukup, dan kelola stres karena semua itu bisa mempengaruhi siklus haid kamu. Terima kasih banyak atas waktu perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.